Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Khadifilah rahimakumullah. Maka barang siapa yang ingin memperoleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya sekedar memiliki harta yang banyak serta kemewahan yang melimpah, tidak cukup memiliki pangkat dan jabatan. Orang yang ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sekedar memiliki rumah yang bagus dan pekerjaan yang mapan, tetapi orang yang ingin memperoleh predikat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin yang mulia, di antara jalan menuju ketakwaan adalah dengan bersungguh-sungguh memperhatikan ibadah salat. Salat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia sedang merobohkan agama. Begitu juga salat merupakan pemisah antara keimanan dan kesirikan serta kekafiran. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembeda seseorang dengan kesirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadirin yang mulia, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara jelas. Ikhwati fillah, hadis di atas dihukumi sahih oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Hadirin yang mulia, hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mewajibkan zakat, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, Allah juga memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, Allah menyampaikannya melalui malaikat Jibril, kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beda dengan salat ini, ikhwati fillah. Tatkala Allah mewajibkan salat, Allah tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Allah memanggil langsung hamba dan rasulnya yang mulia, panggil di hadapannya di Sidratul Muntaha, kemudian berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menurunkan kewajiban salat 5 waktu. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita tinggalkan salat ini sesibuk apapun. Sungguh ikhwati fillah,
rezeki kita tidak akan berkurang atau tidak akan menjauh ketika ada azan berkumandang kemudian kita menghentikan pekerjaannya untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi keberkahan hidup kita akan hilang manakala kita sudah mendengar azan kemudian kita tidak melaksanakan sholat melainkan sibuk dengan pekerjaannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Islam tetap mengajarkan bahwa kita harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Andai kata kita sakit dan tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Dengan duduk tidak mampu, maka kita diperbolehkan dengan tidur berbaring. Ketika tidur berbaring kita tidak mampu, maka boleh dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata tidak bisa, maka dengan isyarat hati. Yang penting kita melaksanakan sholat, karena sholat ini adalah tiangnya agama. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan perlu kita pahami bersama bahwa sholat ini telah Allah anugerahkan kepada kita, waktu-waktunya tidak mengganggu aktivitas kita. Sebagai contoh, sholat zuhur ini waktunya di tengah hari, maka siapapun orangnya, orang manapun dia, apapun agamanya, jikalau di tengah hari itu adalah saat-saat istirahat. Dan kita sebagai seorang muslim hanya dibebani 4 rakaat sholat duhur saja. Ini tidak mengganggu produktivitas kita, ikhwati fillah. Kemudian waktu sholat asar itu kurang lebih jam 4, di mana kita semua ketika jam kerja itu hanya 8 jam, baik yang di kantor, di toko, di pabrik, waktu kerja kita adalah 8 jam. Ketika kita masuk waktu kerja jam 8, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kita sudah selesai bekerja. Artinya ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat asar. Begitu juga sholat maghrib, kita sudah berada di rumah, sudah bebersih, sudah bercengkrama dengan keluarga, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ikhwati fillah, Allah paham betul bahwa kita dari pagi sampai sore beraktivitas capek, lelah. Oleh karenanya Allah syariatkan sholat maghrib hanya 3 rakaat saja. Kemudian disambung dengan sholat isya, ini waktunya juga sangat panjang. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, di mana sholat subuh ini kalau kita mau beraktivitas masih gelap, pasar belum buka, ke kebun masih dingin, kantor masih tutup, pabrik-pabrik juga belum beraktivitas, maka sungguh tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat subuh. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, ketika di hadapan kita ada seseorang yang bisa angkat besi 200 kilo tanpa pasang kuda-kuda, maka kita akan mengatakan bahwa orang itu sangat kuat. Orang bisa mengangkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda, pasti siapapun di antara kita akan mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa angkat besi 200 kilo ini, akan tetapi jikalau dia tidak mampu mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka orang ini sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang kuat lagi. Misalnya ada jenderal bintang 3, orangnya tegap gagah perkasa, akan tetapi jikalau dia tidak mampu untuk sholat, maka itu adalah jenderal-jenderal lemah. Andai kata ada seorang polisi yang bahunya ada 3 balok, akan tetapi ketika sholat subuh dia tidak mampu menyingsingkan selimutnya untuk melaksanakan sholat subuh, sungguh ini adalah polisi lemah. Artinya ikhwati fillah, sholat ini adalah sangat penting, dan Allah tidak akan memandang wajah seseorang, kekuatan seseorang, asalkan dia sholat, maka ini akan menyebabkan kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwati fillah, tetaplah sholat. Walaupun kita belum bisa menjadi orang baik, tetaplah sholat meskipun masih sering bermaksiat.
tetaplah sholat walaupun hati kita belum ikhlas menjalankannya, dan tetaplah sholat meskipun raga ini masih berat melakukannya. Jangan sampai kita terjebak oleh pemikiran sebagian orang yang mengatakan, saya akan perbaiki saya dulu, ketika nanti saya sudah insaf, ketika nanti saya sudah tidak bermaksiat, ketika nanti saya sudah baik, maka saya akan sholat. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru. Justru ketika kita belum baik, maka sholatlah. Dan kita tidak akan bisa merubah diri kita, kita tidak akan merubah apapun yang ada dalam diri kita manakala kita masih meninggalkan sholat. Justru dengan sholat itulah insya Allah akan menyebabkan kita menjadi baik secara berangsur-angsur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.